Tema talkshow kita pada siang hari ini adalah berkreasi melalui vlog dalam rangka promosi infrastruktur sumber daya air. Dalam memperingati Hari Air Dunia ke-27 kemarin, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo mengadakan lomba vlog di mana para peserta dapat berpartisipasi dengan mengirimkan video vlog terkait infrastruktur yang ada di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo yang telah ataupun yang sedang dibangun pada wilayah Sungai Bengawan Solo. Dalam talkshow kali ini kita mengundang beberapa narasumber. Langsung saja, yang pertama perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ada Bapak Dwi Agus Kuncoro, Kepala Bidang Perencanaan dan Program. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik. Yang kedua perwakilan dari juri lomba video vlog ada Mas Fauzan Sidik dari Ruang Film Bandung. Selamat siang Mas Fauzan. Siang. Jauh-jauh dari Bandung ya Mas? Dari Bandung. Selamat datang Pak Agus, Pak Fauzan dalam studio Bengawan TV di talkshow kali ini. Kami juga mengundang partisipasi pemirsa di rumah untuk dapat mengirimkan pertanyaan lewat akun sosial media kita pada YouTube ataupun Facebook Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Langsung saja kita mulai talkshow siang hari ini. Yang pertama untuk Pak Agus Pak, dalam rangka Hari Air Dunia kemarin, kenapa dipilih lomba vlog? Ya. Setiap tahun kita memperingati Hari Air Dunia dan temanya kali ini adalah semua mendapatkan akses air, dan perlu diketahui memang air itu sumber kehidupan, sehingga bagaimana mensosialisasikan air ini kepada generasi penerus itu menjadi penting karena yang akan melanjutkan kehidupan ini. Nah, di era milenial ini, generasi milenial inilah yang harus kita sasar, sehingga video vlog ini yang harus kita kembangkan untuk menyasar mereka sehingga akan mereka mengerti sumber daya air itu apa. Jadi menurut Pak Agus, sasaran utama dari lomba video blog ini adalah generasi milenial. Iya. Kalau untuk Mas Fauzan sebenarnya bisa dijelaskan nih untuk masyarakat awam yang kurang mengetahui sebenarnya vlog itu apa, Mas? Vlog itu singkatan dari video blog. Nah, itu adalah tentang opini pribadi terhadap sebuah kasus. Nah, kasusnya itu bisa ada sebuah tema atau daily vlog atau apapun gitu. Kemudian apa sih yang harus disiapin? Mungkin ada tips-tips untuk para pemirsa bagaimana cara bikin vlog yang baik? Ada dua sih menurut saya. Yang pertama itu konten harus benar, dan yang kedua alat. Yang alat itu sebenarnya bukan perekamnya ya, perekam gambarnya, karena pakai HP bisa, tapi lebih ke suaranya. Karena kan kalau kita lihat video yang gambarnya jernih tapi suaranya timpang tindih sama, atau suaranya nggak kedengaran, kan kurang bagus juga ya. Nah kayak gitu. Jadi menurut saya itu dua itu tadi. Karena vlog itu kan video blog, audio visual kan, audio terlebih dahulu baru visual. Kalau untuk tadi kan disampaikan ada dua hal. Yang pertama terkait konten, yang kedua untuk audionya. Kalau untuk kontennya sendiri, bagaimana sih kita bisa bikin konten? Mungkin untuk para pemirsa, tapi konten itu bisa dilihat banyak orang. Kalau vlog tuh lucu. Kalau dilihat itu belum tentu yang mendidik, kalau yang mendidik belum tentu banyak dilihat. Ya kan seperti itu kan. Nah, jadi kalau balik lagi sih ada orang yang viewernya cuma ratusan atau sampai ribuan gitu, tapi engagement sama penontonnya ada yang jutaan, cuma lihat udah nggak ngeliat lagi, skip kayak gitu. Oke. Jadi menurut saya yang lebih bagus tuh engagement sama si penontonnya itu. Dan vlog ini adalah komunitas kan. Jadi kita sukanya apa dan terwakili oleh yang kita tonton gitu. Jadi engagement kepada viewersnya itu ya, Mas Fauzan. Kalau untuk Pak Agus nih dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Pak Agus, ke depan apa yang ingin dikembangkan dari lomba vlog? Ya. Lomba vlog tahun ini adalah yang pertama, dan ini kalau dilihat di vlog yang masuk itu masih kategorinya melihat infrastruktur fisik. Nah, kita kembali nanti ke depan, tahun depan kita kembangkan ada beberapa kategori sesuai dengan tugas dan tupoksi dari Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi perlu diketahui tugas dari Balai Wilayah Sungai ada yang mempunyai peran regulator, yaitu mengatur mesti contohnya seperti memberikan rekomendasi teknis sepadan sungai, itu peran regulator. Terus peran developer yang tadi ini yang memvideokan infrastruktur fisik, dan peran operator bagaimana memelihara infrastruktur. Tapi ada 3 kategori itu ke depan. Jadi masyarakat generasi milenial lebih tahu BBWS itu perannya apa. Jadi ke depan lomba vlog tidak hanya nge-vlog di infrastruktur sumber daya saja, tapi sudah ke 3 fungsi utama tadi. Betul.
operator, developer, regulator. dan regulator. Ya. Oke. Nah, mungkin ngobrolnya kita kurang seru ngobrol siang hari ini apa sebelum para pemenang dari Lomba Vlog GBS Bengawan Solo 2019 hadir ke studio. Namun sebelumnya kita lihat dulu para pemenang Lomba Vlog Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo 2019 berikut ini. Juara 1 adalah Fiska Grapi Production dengan tema Peran Air Terhadap Kelangsungan Hidup. Peningkatan sudah perlu, tapi belum sepenuhnya. Ini contoh kayak di apa itu? Juara 2, Sonia Darafatika dengan tema Air Satu Tetesnya Begitu Berharga. Di Bendung Tirtonadi. Nah, bendungan ini terletak di Gilingan, Banjarsari, Kota Surakarta. Jadi Bendung Tirtonadi ini merupakan salah satu proyek yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Dan juga bendungan ini berfungsi untuk mengatur jalannya air agar tidak terjadi banjir. Dari mana Jaki? Minum haus tadi dari hari sih penjual. Kenapa? Jadi di sini itu udah disediain tempat sampah Zaki. Coba sekarang ambil deh. Buang. Ini teman-teman. Sampah. Kok lucu banget sih? Nah gitu bro. Dan juara favorit Muhammad Gosi dengan tema Tirtonadi. Selamat dari air sedunia. Selamat dari air sedunia. Show kita masih ngobrolin mengenai lomba vlog dalam rangka Hari Air Dunia 2019. Nah, dalam talk show kali ini kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan lewat akun sosial media Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Anda bisa bertanya melalui Facebook, Twitter, ataupun Instagram kami. Nah, saat ini di studio telah hadir juga para pemenang dari lomba vlog. Selamat siang semuanya. Nah, mungkin bisa perkenalan satu-satu nama sekaligus mewakili apa dari pemenang pertama? Nama saya Ega Rasindriya Nasrullah. Saya mewakili Fiska Grapi Production itu dari SMA Negeri 6 Surakarta. Mas Ega dari SMA Negeri 6 Fiska Grapi Production. Iya betul. Berikutnya? Ya, kalau saya namanya Sonia Dara. Di sini sih saya sama teman-teman saya memang nggak mewakili apa-apa sih mas. Maksudnya di sini kita pribadi aja pengen ikutan gitu. Iya, Mbak Sonia ya. Iya. Kalau boleh tahu daerah mana Mbak rumahnya? Memang tinggal di Solo Saya di atau? Temanggung, cuma di Solo itu kuliah di UNS. Oke. Iya. Berarti mahasiswa UNS ya Mbak Sonia. Iya. Kemudian selanjutnya Nanya-nanya. Saya Muhammad Nasir Lagosan, sama saya dan rekan saya pribadi harus mengikuti ini ya karena kebetulan kita lagi di Solo, asal dari Temanggung dan tinggalnya di Jogja sebenarnya, tapi ada event ini ya kenapa nggak ikut gitu, sekaligus kita mengkampanyekan. Mas Uzi ya? Iya. Mahasiswa juga? Mahasiswa Universitas? Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Nah ternyata para pemenang lomba vlog ini ada yang dari tingkat SMA, kemudian ada juga mahasiswa. Ternyata benar Pak Agus. Dari video-video yang masuk ternyata kebanyakan dari generasi milenial. Artinya BBS Bengawan Solo berhasil ya Pak? Menyasar betul ya. Menyasar. Nah pertanyaannya untuk para pemenang nih. Sebenarnya kemarin itu dapat info mengenai lomba vlog ini dari mana? Mungkin dari juara pertamanya. Kalau saya itu dari instastory teman gitu. Ini kayak ada
vlog itu, ada lomba vlog, mau ikut nggak? Ya udah dicoba aja gitu. Oke, berarti dari sosial media ya? Iya, benar. Sosial media. Kalau mbaknya? Kalau saya sih waktu itu lagi memang pengen cari lomba video gitu mas. Terus kebetulan juga pas lagi buka Instagram gitu pakai tagar lomba vlog, ternyata muncul BBWS itu. Jadi mbaknya ini memang ini ya influencer gitu di sosial media atau? Enggak juga sih. Tapi followersnya cukup banyak mbak? Iya lumayan. Oke. Instagramnya apa mbak? Kalau Mas ya kalau saya waktu kebetulan sudah mengikuti BBWS sebelumnya, terus sudah pas ada posting dari BBWS lihat ini kayaknya menarik nih bisa buat sekaligus kita campaign buat sebenarnya sampah awalnya, terus kayaknya juga ada ketertarikan buat infrastruktur air. Ya udah kemudian ikutan. Oke. Kemudian mungkin bisa diceritakan nih motivasi mengikuti lomba vlog dari Mas Ozi dulu. Pertama sebenarnya kampanye milenial, pedulilah sama lingkungannya, terutama untuk infrastruktur air, bukan cuma infrastrukturnya tapi juga ke airnya juga gitu. Makanya di dalam vlog yang saya buat sama rekan-rekan itu saya menyelipkan paling tidak jagalah sampahnya, jangan buang sembarangan lah gitu. Karena mengambil di posisi infrastrukturnya, kemudian juga ada fasilitas tempat sampah dan sebagainya, sekaligus mengkampanyekan untuk memberitahu bahwa yang milenial kita harus bergerak, ayo jaga lingkungan kita gitu. Wah keren sekali nih Pak Agus, patut ditonton di generasi milenial. Semoga pesannya vlog tadi ditonton dan sampai juga ke viewersnya. Kalau Mbak Sonia mungkin saya sih mungkin mirip-mirip ya Mas. Simpel aja sih, saya cuma pengen ya setidaknya memperkenalkan salah satu bendungan yang ada di Solo kan, dan juga pengen mengajak aja ke masyarakat buat saling menjaga yang udah ada gitu. Oke. Kemarin syutingnya di Tirtonadi ya? Iya. Tahu informasi Tirtonadi dari mana Mbak? Atau cuma lewat atau? Cuma lewat aja, terus sempet nanya sih salah satu CP-nya gitu kan, bener nggak sih Mbak kalau yang ini tempatnya sama BBWS ini gitu? Iya bener. Jadi sebelum mengikuti lomba vlog tidak tahu bahwa yang bangun Bendung Tirtonadi itu Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Iya gitu. Setelah mengikuti memahami gitu tahu. Dan ternyata kalau di Danau WNS itu kan juga ada ya Mas. Iya, itu juga salah satu proyeknya kan. Iya, betul. Jadi tahu. Ya gimana kesannya Mbak terkait infrastruktur sumber daya air? Keren sih Mas. Misalnya dulu kan waktu dilihat, kan saya di sini sejak tahun 2015 ya. Lihat situ tuh masih ya kumuh gitu kan dan belum terawat. Sekarang jadi lebih bagus, bisa buat rekreasi juga gitu. Oke. Selanjutnya Mas yang juara 1 mungkin bisa dijelasin motivasinya ikut lomba vlog. Motivasi ikut lomba vlog itu sebenarnya pertama itu ingin membanggakan nama sekolah juga. Terus kalau dari video vlognya itu ingin kayak ngasih tahu tuh peran air tuh untuk apa. Terus kalau nggak ada air tuh gimana, sama ada infrastruktur juga dari nanti di Waduk Cengklek. Oh di Waduk Cengklek. Iya, Waduk Cengklek. Jadi kemarin waktu bikin lomba vlog itu Masnya kan perwakilan dari Fiska Graphic Production. Memang itu bagian dari SMA 6 Surakarta atau gimana Mas? Fiska Graphic Production itu sendiri bagian dari SMA Negeri 6, jadi kayak ekstrakurikuler gitu, komunitas. Tapi dalam pembuatan video vlog itu apakah diarahkan oleh dosen atau memang buat sendiri kemarin? Itu nggak diarahin, jadi kayak tahu sendiri ya, buat sendiri gitu. Terus kemarin kan kebetulan Mas Ega ini jadi juara 1, nyangka nggak jadi juara 1? Sebelumnya nggak nyangka, jadi ya buat gitu ya, alhamdulillah dapat juara 1. Waduh, keren sekali Pak. Juara 1 ternyata justru generasi yang paling muda SMA 6 Surakarta. Kalau dari Pak Agus nih, mungkin Pak Agus kan sudah lihat hasil video vlog yang sudah masuk ke BBWS Bengawan Solo, gimana Pak kesannya? Ya, kesannya bagus, mungkin ke depan akan lebih bagus dimuatkan juga regulasinya, aturannya. Jadi mendidik masyarakat kebetulan tahu wujudnya di lapangan dan ada regulasi yang harus kita taati. Itu menjadi penting ya. Jadi ke depan mungkin ketika Bengawan Solo akan mengadakan lomba vlog, ada juga masuk tidak hanya infrastruktur tapi peraturan itu yang penting. Oke. Nah, buat kamu yang penasaran mengenai hasil karya
dari pemenang pertama Lomba Vlog Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo tahun 2019. Yuk kita lihat vlog juara pertama vlog dalam rangka Hari Air Dunia Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo berikut ini. Apa kebutuhan makhluk hidup yang tidak dapat terpisahkan? Salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup yang tak terpisahkan adalah air. Tanpa air, tidak ada kehidupan di bumi, karena semua makhluk hidup membutuhkan air. Adapun keperluan air bagi manusia diantaranya keperluan umum, keperluan rumah tangga, keperluan wisata, dan keperluan ekonomi seperti di Waduk Cengklik. Waduk ini terletak di Desa Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Waduk buatan ini merupakan fasilitas publik dengan membendung sungai yang datangnya dari arah Sambi dan sekitarnya untuk memberi pasokan air guna mengairi sawah dan perkebunan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu nelayan yang ada di Waduk Cengklik. Ya, ada peningkatan sudah dikeruk, tapi belum sepenuhnya. Kan yang gondok di apa itu udah diambil. Wisata ya bagus, perekonomian apa itu masyarakat ya kan, penangkapan ikan. Keperluan yang telah disebutkan tentunya membutuhkan air. Pemerintah telah menyediakan beberapa infrastruktur untuk menyalurkan air kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Dengan ini, pemerintah ikut ambil bagian di dalam penyelenggaraan Hari Air Sedunia atau World Water Day 2019. Hari Air Sedunia adalah perayaan yang ditujukan sebagai usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih. Hari Air sendiri diadakan setiap tahun, tepatnya pada tanggal 22 Maret. Tema Hari Air Sedunia dari masa ke masa pun berganti. Pada tahun ini, Hari Air mengusung dengan tema Water for All, Leaving No One Behind. Tanah tanpa air akan kekeringan. Api tanpa air tak akan terpadamkan. Angin tanpa air tak akan mampu menyejukkan. Namun, tak sedikit dari mereka yang membuang tanpa perhitungan. Tak sedikit pula dari mereka yang membutuhkan pertolongan. Haruskah haus datang sebagai pengingat agar kita pandai bersyukur akan nikmat? Water for Macan. Water for all. Water for Macan. Water for Macan. Water for all. Tadi pemirsa sudah lihat tuh kehebohan vlog yang jadi juara pertama Lomba Vlog Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Buat kamu yang penasaran mengenai lomba vlog yang lain, langsung bisa cek video-videonya di akun YouTube kami BBWS Bengawan Solo. Kita lanjutin obrolan siang hari ini ke jurinya, Mas Fauzan. Mas Fauzan, tadi kan kita udah lihat tuh videonya. Mungkin bisa diceritakan Mas Fauzan, kenapa dipilih yang juara satu Mas Ega, kemudian juara-juaranya? Kalau saya karena nggak tahu ini, jadi benar-benar nggak tahu ini. SMA saya terkejut loh. Oke. Terkejut loh ini banget. Oke. Aplaus dulu nih buat Fauzan. Dan kalau dari yang juara pertamanya karena film vlognya
semi dokumenter gitu, pengemasannya sih semi dokumenter dan semi film pendek gitu ya Mbak. Gitu kan yang kayak gitu. Tapi yang poin utama yang saya lihat, mereka ini bisa seperti apa ya, kayak mewakili BBWS ini gitu. Jadi seperti internalnya BBWS ini gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau kita nonton konser musik, terus kita lihat kita mau nonton konser musik, terus ada panitia pakai baju panitia gitu, terus nanya, Mbak, saya mau ke WC di mana? Di sana mungkin kan nggak enak. Nah kalau WC ke sana Mas, kalau saya mau makan sana gitu. Nah mereka ini bisa mewakili seperti itu loh. Jadi BWS seperti ini gitu. Jadi seolah-olah mungkin kalau kita lihat video, para peserta ini sudah tahu Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo fungsinya apa, kemudian bisa menginfokan infrastrukturnya gitu ya Pak Fauzan. Nah untuk para pemenangnya nih, selamat kan udah jadi pemenang. Ada ini nggak sih hambatan atau kesulitan waktu bikin vlog kemarin? Mungkin bisa ceritakan dari Mas Ega. Kalau hambatan mungkin saat editing. Saat editing? Iya editing. Editing jadi mulai sekitar seminggu terus pas akhir itu kayak sampai dibantuin buat ngedit malam-malam gitu. Terus pas pengumpulan itu juga agak terkendala pas renderingnya agak lama gitu ya. Paling menghambat itu ya editing cuma. Proses editing ya. Normal Mas Fauzan, proses editing memang lama? Wah normal. Itu berapa tadi? 2 minggu sih. 2 minggu cepat itu karena sebulan. Ternyata usahanya para peserta ini cukup lumayan juga Pak Agus, bisa jadi juara. Iya, cukup tangguh. Kalau Mbak Sonia mungkin bisa ceritain Mbak, apa yang menjadi hambatannya kemarin? Kalau saya sih hambatannya waktu itu kita kan memang niatnya mau have fun gitu ya Mas sebenarnya. Jadi kita nggak ada skrip di situ. Memang sebenarnya kan kita selama ini bikin video pakai skrip lebih enak gitu kan. Dan ini kita agak sedikit gimana ya enaknya habis ini ngapain ya, cuman ya akhirnya jadi juga gitu. Dan waktu itu kebetulan hari kita kan dari pagi, sorenya itu hujan deras, padahal belum kelar. Nah jadi kita langsung udahlah kita ambil plan B aja, kita syuting di Tirta Nadinya di dalam. Nah gitu. Itu proses syutingnya jadi 1 hari aja? Iya, kita benar-benar memaksimalkan di situ. Menghadapi hambatan editing seperti Mas Ega tadi kan? Pasti, karena kebetulan juga laptop saya kan laptop yang ya pas-pasan aja gitu kan, bukan yang berat gitu, bisa buat berat. Jadi kita benar-benar lama sih di renderingnya segala macam gitu. Oke, ternyata editing juga Mas Fauzi. Untuk Mas Fauzi mungkin bisa bercerita hambatannya waktu bikin video blog. Waktu itu dari awal udah bikin skrip nih. Pertama riset kecil dulu, terus bikin skrip. Nah, karena dari Temanggung langsung ke Solo, terus pas nyampe lokasi, loh ini lokasinya ada beberapa skrip yang harus dibuang nih, ada yang harus ditambahin baru gitu. Nah, pas editing sama, itu masalah juga karena editing yang sekitar 2 menit sekian itu 3 harian full, terus kita harus nyari tambalan buat biar ceritanya sempurna nih gimana gitu. Render sama sih, itu udah mepet deadline, render masih jalan terus gitu sampai di beberapa kali proses gitu. Mas Fauzi ini bikin video blog itu sendiri sama Arikan, ada tim orang juga. Kalau Mas Fauzi, Mas Fauzi nyangka nggak menang? Sebenarnya nggak sama sekali. Soalnya kita pengen ya udah sama sih Evan juga kan, terus sekalian lah kita memberitahu gitu sama campaign. Ternyata ya udah dikasih rezeki menang, ya senang juga. Lumayan juga kan? Lumayan. Mahasiswa. Bisa buat tambah-tambah biaya kos gitu ya, benar-benar. Soalnya harus memacu buat lebih kreatif. Oke. Berarti memang Pak Agus generasi milenial dipacu untuk lebih aware pada seperti itu. Ya, tapi kalau bisa membawa masukan tadi masalah aturan. Yang lebih penting saya contoh tadi yang pertama yang Rapi Cengklik dengan budidaya keramba itu bagaimana? Oh harus ada rekomendasi teknis, aturan permendikbud berapa itu bisa disisipkan. Yang tadi yang Betonadi yang kenapa saya dibawa sepadan sungai aturan permendikbud berapa? Dia mau edukasi juga bahwa tinggal di tepi sungai itu juga punya resiko
hal seperti itu. Nah, itu tinggal disiplin aturan aja. Saya harap lebih memiliki tadi Mas Yuri bilang seolah-olah dari Indra BPWS, oh iya Indra BPWS tidak hanya menyampaikan infrastruktur tapi tahu aturannya. Nah itu akan lebih bagus lagi tajam ya. Jadi bahwa kita banyak sekali peraturan-peraturan yang ada sampai masyarakat tahu bahwa perannya BPWS Bengawan Solo ada juga yang memberikan rekomendasi teknis dan sebagainya. Ya itu. Nah untuk Mas Fauzan nih, ada masukan tidak untuk para vloggers atau juga para pemenang ini agar dapat membuat video vlog yang lebih baik, lebih menarik gitu? Kalau ini udah bagus, tapi untuk yang finalis lain, menurut saya video yang lain tuh nggak jelek. Oke. Video yang bagus, cuma yang paling cocok dengan BPWS ya 3 ini. Oke. Jadi saran-sarannya tadi itu ya Mas ya, untuk vlogger-vlogger agar lebih bisa bikin vlog yang lebih baik lagi. Kemudian untuk Mas Ozi kan jadi pemenang favorit nih. Kemarin kan prosedurnya untuk menentukan pemenang favorit itu like-nya banyak. Nah, Mas Ozi memang temennya banyak sampai bisa like-nya banyak sekali atau gimana kemarin? Sebenarnya subscribe juga banyak juga, tapi kita mengerahkan nih teman-teman. Ayo bantu nih buat dari booming nih, favoritkan gitu. Sebenarnya kita juga nggak memaksa. Silahkan lihat dulu kontennya. Kalau misalnya dirasa menarik dan cocok, silahkan kalian like gitu. Saya kalau misalnya memaksa agak gimana gitu kan, takutnya juga mereka nggak masuk sama info yang ingin saya sampaikan gitu. Tapi alhamdulillah ternyata mereka juga aware, terus dikasih support, ya udah. Tapi Mas Uzi kemarin promosi lewat sosial media, WhatsApp gitu, di-share di grup bahwa ayo tonton video ini, kemudian like gitu. Lebih juga, iya, lewat sosial media tentunya, lewat rekan-rekan, dan ya itu saya kembali. Kalau misalnya ini cocok dan kalian mau support saya, udah silakan kalian kayak gitu. Saya suka rela ya sebenarnya. Ya udah dikasih rezeki aja. Oke. Kalau Mas Fauzan nih, jadi gimana caranya kita bikin video blog yang super likable? Super likable. Iya. Balik lagi yang tadi Mas. Engagement. Kayak Mas ini. Kalau misalnya ke teman-temannya mungkin bisa ngomongin kan kalau videonya jelek. Kalau nggak engage sama penontonnya, itu skip coba lihat, nggak menarik gitu. Yang pasti itu. Dan menurut saya si video atau vlog itu sudah punya milik masyarakat gitu. Kalau udah di YouTube udah milik masyarakat, kita nggak bisa ngapa-ngapain sebagai pembuatnya gitu. Dan netizen juga bisa berkomentar apapun gitu ya, berkomentar apapun dan terserah. Dan yang pembuatnya berlaper. Karena itu udah milik masyarakat. Iya. Walaupun yang tadi dari Mas Fauzan, kalau Mas Ega atau mungkin Mbak Sonia ada nggak yang komen mengenai lombanya? Atau setelah bikin vlog kemudian diupload di YouTube, kemudian ada yang komen gimana, mungkin temen ada yang bilang aku suka banget nih video blognya. Ada sih beberapa di YouTube-nya BPWS. Ya paling juga cuman apa sih, wah keren gitu aja. Cuman ada juga yang menjadi masukan kami itu satu sih Mas, dia bilang waduh kayaknya judulnya kurang nyambung deh sama kontennya gitu. Terus oh iya ya udah nanti next bisa lah kita bikin lebih bagus lagi gitu. Oke. Kalau untuk Mas Ega, kalau saya baca-baca di komen gitu ada yang apa feedbacknya gitu kayak mereka komen ya ada yang juga keren bagus, tapi yang saya itu tuh kayak dukungannya gitu, kayak dukungannya lebih ke kemajuannya lagi, kayak vlog tuh lebih maju gitu. Kalau untuk guru-guru teman-teman di sekolah gimana tuh? Setelah bikin heboh juga nggak setelah menang juara 1? Kalau iya heboh tetap heboh. Oh gitu. Jadi ini kepala sekolahnya tahu juga? Kalau kepala sekolah mungkin belum. Enggak ya. Lagi nonton. Iya, semoga mungkin nonton dan videonya lebih banyak lagi dilihat gitu. Iya. Kemudian kita mau masuki sesi terakhir di talk show kita siang hari ini. Untuk yang pertama untuk Mas Fauzan, ada yang ingin disampaikan atau pesan terakhir? Pesan terakhir. Iya. Selamat kepada ini, dan
memang salah satu cara untuk menembus generasi milenial dan generasi bawahnya memang dengan cara-cara seperti ini sih, dengan cara-cara seperti video, karena generasi sekarang tuh emang bukannya Instagram dan YouTube. Kalau Facebook kan udah angkatan atas saya kan. Bapak nggak Instagram dan YouTube, dan mereka tuh fokusnya ke sini, fokusnya ke situ gitu. Jadi bikin aja vlog apapun itu, lihat aja nanti netizen berkata apa. Ya, dan juga kalau misalnya untuk kedepannya memang vlogging salah satu cara yang bagus kan. Nanti mengenalkan sebuah infrastruktur atau apapun dengan cara seperti ini, mereka kan lebih memilenialkan pemerintahan gitu. Gitu kan, jadi mereka lebih milenial kan, orang dulu melihatnya seperti institusi pemerintah gitu ya, bayangannya semuanya. Nah, kalau gini kan lebih santai. Ada anak SMA jadi tahu gitu. Jadi berharap paradigma masyarakat terkait institusi pemerintah, kemudian tentang pemerintah pada umumnya itu bisa berubah seperti itu. Wah, keren ini, Mas Fauzan. Kemudian untuk para pemenang nih, mungkin ada pesan untuk masyarakat tentang infrastruktur SDA atau untuk pelestarian alam dari Mas Luzi dulu. Oke, kalau pesan yang saya sampaikan yang pertama, kita BWS sudah mengusahakan yang terbaik buat membangun infrastruktur dan sebagainya. Itu adalah sebuah yang saya lihat juga infrastrukturnya sudah cukup milenial gitu. Tergantung dari nanti masyarakatnya, peran masyarakatnya itu kita membutuhkan kerjasama untuk menjaga infrastrukturnya, bukan cuma infrastruktur tapi sadar akan lingkungan, terutama lingkungan air gitu. Karena sepanjang BWS wilayah kerja juga besar sekali dari Solo sampai daerah Gresik. Kalau misal satu aja menjaga kemudian aware, saya yakin semuanya juga tertular gitu. Jadi pekerjaan untuk mengelola SDA tidak hanya dari institusi pengelola SDA, tapi juga dari masyarakat, termasuk generasi milenial seperti Mas Luzi. Iya. Oke. Selanjutnya untuk Mbak Sonia. Kalau saya untuk masyarakat ya sama sih, kan BBWS udah memberikan yang terbaik gitu kan. Jadi kita sebagai masyarakat ya bisalah menjaga, untuk bersama-sama menjaga, dan juga itu kan salah satu bentuk menghargai pemerintah juga gitu kan. Dan mungkin saya mau kasih masukan ke BBWS juga. Silakan. Sering-sering bikin lomba gitu. Siap. Ya, nanti lombanya pas hari kemerdekaan 17 Agustus. Nah, itu wajib. Terus hari bakti PU 3 Desember. Nah, itu jadi dua momen itu. Mungkin insya Allah ya penting. Nanti tema kan. Untuk Anda udah tahu dikasih bocoran tadi. Mbak Sonia juga udah tahu. Mungkin siapa terkait nanti kontennya, katanya Mas Fauzan tadi konten penting sekali dan dipersiapkan juga mungkin instrumennya, audio dan lain sebagainya. Kemudian untuk ini generasi paling muda sekaligus juara 1, ada pesan-pesan nggak untuk generasi milenial tentang infrastruktur sumber daya air? Pesan untuk generasi milenial itu ya, tapi BBS kan sudah memberi infrastruktur dan memberi fasilitas. Kita itu tugasnya menjaga biar itu nanti juga kita juga yang menggunakan gitu loh. Jadi ya kita harus menjaga bareng-bareng gitu. Jadi untuk melestarikan SDA, infrastruktur sumber daya air, masyarakat juga ambil peran di situ menjaga infrastrukturnya. Iya, betul. Tidak mencoret-coret, buang sampah pada tempatnya. Ya, keren sekali Mas Iga. Tadi sudah diberikan pesan dan kesan dari para pemenangnya, Pak Agus. Mungkin dari Pak Agus terakhir nih Pak, ada pesan tidak untuk generasi milenial terkait infrastruktur sumber daya air? Ya. Untuk generasi milenial pemirsa Bengawan TV, kalau ada lomba vlog ya, berikan terutama mengenai air, jadi berikan pesan yang mendalam, yang membekas, karena pesan yang beredukasi, yang artinya menjadikan semoga itu berilmu yang bermanfaat dan itu menjadi amal jariah yang membuat vlog, dan nanti insya Allah di akhirat yang membuat vlog akan dapat pahala. Amin. Sekian gitu luar biasa. Jadi vlog yang dibuat ada pesannya gitu. Iya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang, Mas Ega, Mbak Sonia, dan juga Mas Luzi. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya para narasumber, Mas Fauzan dari Bandung, jauh-jauh dari Bandung, dan juga Pak Agus, Kepala Bidang Perencanaan dan Program Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Pemirsa, demikian episode Bengawan Talk Show kali ini. Sampai jumpa pada Bengawan Talk Show berikutnya. Bye.